Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Kak Ica di acara channel cerita dan dongeng online diskusi dan Kota Sukabumi di episode 11. Wah, sudah lama nih Kak Ica tidak bercerita. Ayo, pada kangen nggak? Pada hari ini Kak Ica akan bercerita dengan judul Sang Kuryang dan Tangkuban Perahu. Cerita ini diambil dari salah satu buku storytelling cerita rakyat Nusantara yang ditulis oleh Penny Andiani, salah satu koleksi Dinas Perpustakaan. Nah, sebelum Kak Ica mulai ke cerita, Kak Ica ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton episode channel setiap minggunya. Yuk kita bantu share video ini sebanyak-banyaknya ya. Kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik. Ia bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menenun. Suatu hari ketika sedang menenun, benang tenunnya menggelinding keluar rumah. Gadis itu berucap, "Ah, benangku jauh sekali jatuhnya. Siapapun yang mengambil batang tenunku, kalau ia perempuan akan kuangkat sebagai saudara. Kalau laki-laki, ia akan menjadi suamiku." Tiba-tiba datanglah seekor anjing membawakan benang miliknya. Anjing tersebut bernama si Tumang. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Mereka pun menikah. Ternyata si Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu, Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Sang Kuryang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk berburu mencari hati kijang. Sang Kuryang pun berangkat ke hutan ditemani si Tumang. Setelah berburu sepanjang hari, Sang Kuryang merasa kesal. Dia segera mengambil anak panah dan memanah Tumang. Sang Kuryang lalu mengambil hati Tumang sebagai pengganti hati kijang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang dibawa anaknya adalah hati seekor rusa. Akhirnya Sang Kuryang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati si Tumang. Betapa murka Dayang Sumbi. Tanpa ia sadari, ia melemparkan gayung yang dipegangnya ke kepala Sang Kuryang hingga menimbulkan bekas di kepala anak itu. Sang Kuryang kesal, lalu ia pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dengan perasaan sedih, ia mengasingkan diri. Kesungguhan dalam bertapa membuat para dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi. Tahun berganti tahun, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Selain itu, dia juga memiliki berbagai ilmu kesaktian. Karena berguru dengan beberapa pertapa sakti. Suatu hari ketika sedang mengembara, ia sampai di suatu tempat dan bertemu dengan seorang gadis cantik dan mempesona. Ia adalah Dayang Sumbi. Mereka saling jatuh cinta tanpa tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak. Sang Kuryang pun hendak meminangnya. Ketika mendekati hari pertunangan, Sang Kuryang bermaksud pergi memburu. Ketika akan mengikatkan kain kepala di calon suaminya, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang sama dengan bekas luka anaknya. Ia sangat terkejut dan yakin bahwa calon suaminya adalah anak kandungnya. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya. Ia mengajukan persyaratan, yaitu
membendung Sungai Citarum yang membuatnya sampan yang besar. Kedua syarat ini harus diselesaikan sebelum fajar. Sang Kuryang menyanggupinya. Sang Kuryang pun meminta bantuan para makhluk gaib untuk menyelesaikan tugas itu. Sebelum fajar menyingsing, Sang Kuryang telah hampir menyelesaikan persyaratan itu. Dayang Sumbi panik. Ia meminta perempuan desa menumbuk padi. Ayam jago karena mengira fajar telah datang. Para makhluk gaib yang datang membantu Sang Kuryang pun ketakutan. Sang Kuryang sangat kesal. Usahanya gagal sudah. Dengan marah, ia menjebol tanggul yang hampir selesai dibuatnya. Akibatnya, terjadilah banjir yang melanda seluruh desa. Sampan yang juga telah jadi pun ia tendang, sehingga terlempar jauh dan terbalik. Sampan besar itu kelama-lamaan berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian diberi nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Dari Sang Kuryang dan Tangkuban Perahu. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah, yaitu janganlah berbohong dan menipu untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan jangan lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wah, tidak terasa ya, minggu depan kita memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah Kak Eca akan membawakan cerita-cerita Islami. Pada penasaran dengan episode selanjutnya? Yuk nantikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.